Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam OKOC. Semoga teman-teman dalam keadaan tentram. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya Indra Uno di episode ke-455. Teman-teman, gimana nih kemarin pilkadanya atau pilbub atau pilbub sama pilwalkot? Lancar ya? Kita sudah berhasil melalui satu lagi tonggak demokrasi. Semoga kita partisipasinya bukan cuma kemarin tapi terus dalam mengawal sebagai masyarakat yang mengawal jalannya demokrasi ini. Oke, seperti biasa teman-teman, saya sebelum tamu-tamu dari komunitas OKOC GAN itu singkatan dari Gerakan Anak Negeri. Ini sepertinya ada pertanyaan dari Ikna Fauziah di Sukabumi. Cek sound teman-teman, cek sound, aman? Oke, semoga aman ya. Oke, coba saya lihat dulu. Oh, Restu udah posting, tinggal saya pin aja komennya. Francisca Yeni, alhamdulillah lancar, keren. Waalaikumsalam, Mbak Francisca, Mbak Yeni, sorry. Oke. Ini kayaknya udah baik, Eca, alhamdulillah. Yuk kita bacain dulu. Dibacain pertanyaannya. Saya mau tanya gimana sih caranya kita bisa memastikan kalau usaha kita itu tetap relevan sama perkembangan zaman. Apalagi kan teknologi pasti terus berubah drastis mungkin dalam 5 tahun ke depan. Apalagi kalau bisnis di bidang fashion, pasti tren sangat cepat berubah. Oke, Ikna Fauzia, thank you pertanyaannya. Gimana caranya supaya kita tetap relevan? Pertama, yang saya selalu sampaikan kepada teman-teman adalah gabung sama komunitas. Komunitas dalam hal ini komunitas fashion tentunya ya. Nah, itu fashion itu industrinya, sektornya. Tetapi juga komunitas-komunitas yang berasal dari misalnya komunitas kayak K-pop gitulah ya, contoh. Mereka juga bisa menjadi sumber inspirasi maupun sumber informasi mengenai tren ke depannya. Nah, yang paling penting relevan atau tidaknya itu kuncinya cuma satu, yaitu kita tidak pernah berhenti berinovasi. Inovasi tidak akan terjadi kalau kita tidak berkreasi di dalam kepala kita, ngobrol sana ngobrol sini, baca sana baca sini. Kemudian itu tidak akan terjadi kalau kita tidak siap. Ya, tidak siap terhadap apa? Terhadap informasi yang kita sudah terbuka. Tadi kan disebutkan bahwa informasi teknologi cepat sekali berkembang pesat. Nah, ini kita senantiasa harus terbuka terhadap informasi. Kemudian informasinya kita olah supaya kitanya siap. Baru kemudian kita beride atau berkreasi. Kemudian kita tuangkan di dalam inovasi atau sesuatu yang jualable. Nah,
yang di fashion. Nah, ini lebih ringan kalau dikerjakannya bersama-sama di dalam komunitas. Seperti OKOC, komunitasnya itu saling update, saling informasi, dan kita saling silaturahmi yang terpenting. Oke, mudah-mudahan membantu Igna. Sekarang kalau belum membantu tinggal DM aja ya. Makasih pertanyaannya. Nah, sekarang kita lihat nih. Tamu kita udah ada belum? My CG Snack sama Jus Dong. Kayaknya udah ada. Oh, ada Mae Poi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mae Poi pegang 2 akun. Oke Ocegan dan Evi Sofia 28. Assalamualaikum. Sugi Ahmad. Bagus Catering, Kabupaten Tangerang. Keren. Mbak Yeni, Kak Yeni, Bangka Belitung. Siapa nih yang menang nih? Gubernur yang incumbent atau Bang Erzaldi bukan? Yang menang, yang lalu tuh ya. Oke. Sehat, alhamdulillah, sama-sama. Sore juga Heniwati 25. Yuk kita Jus Dong masih. Oke, mudah-mudahan signal pada bagus supaya ngobrol lancar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Bisa lihat saya nggak? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi cuman gelap doang? Iya. Wah, kurang beruntung nih. Lihatnya di HP satu lagi, ada nggak HP satu lagi? Ada, sebentar. Ya, biar kelihatan. Oke, ini My CG Snack itu dengan Mbak Asti ya, bukan ya? Iya, halo. Pak Halo. Indra. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah, baik Pak. Saya dengan Asti dari Jusdong. Kebetulan, mohon maaf saya masih lagi event di outdoor ya. Jadi sebentar saya cari posisi yang aman. Oke, nggak apa-apa Nah ini juga. kalau ke Nggak sana apa-apa saya juga. masih di lokasi. Sebentar ya Pak, saya Itu cari di lokasi. mana tuh? Ini di kampus Trisakti Grogol, Jakarta Pak. Jangan jauh-jauh dari jusnya. Takut nggak kedenger Pak, soalnya Kan eventnya kan outdoor. kan Di kita sana mau sih lihat stand aku jusnya. tuh. Aku agak masuk ke ruangan sedikit biar kondusif suaranya. Jusnya dibawa nggak jusnya? Kebetulan aku lupa Pak, hari ini tuh tadi lupa nyisain sold out abis. Ya Allah, Kebetulan itu namanya problem yang baik. Sold out itu problem yang baik. yang masih ada itu pentol judes sama dimsum dari kedai Umi Firza. Nah, Jusdong itu di bawah benderanya kedai Umi Firza, Pak Indra. Oke, oke. Mbak Asti bisa lihat saya nggak? Bisa? Jadi Saya bisa kok tuh, Pak Indra yang begitu glowing, kinclong gitu. Bisa atau enggak kok. atau Mbak Yesi saya matiin terus saya undang lagi mau? Oke, ntar ya. My CG Snack.
Ya, oke. Sambil saya invite lagi ulang, Mbak Asti, ayo perkenalan pribadi dong. Pak Indra izin, suara Bapak kok kecil ya? Dari tadi kecil atau baru aja? Sebentar Pak. Ya, gimana Pak Kok, Indra? kok namanya Mbak Vika kata Mak Epoy? Nah, loh, namanya Jus dong. Iya, ini tulisannya di sini Mbak Vika Jus dong katanya. Nah, kok bisa Salah, ya? salah Mak Iya. Epoy. Oh, ada Mbak Vika. Sorry, sorry, sorry. Ada Mbak Vika yang hadir. Oke, oke. Oke, sekarang udah kedengeran suaranya. Dari tadi kedengaran, cuma kecil aja Pak. Kayaknya volumenya udah mentok belum? Udah kenceng ya? Oke Pak. Oke Pak Indra. Oke, perkenalan silakan. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya teman-teman, saya dengan Asti, owner dari kedai Umi Firza. Kebetulan di kedai Umi Firza itu ada jus dong, ada dimsum dan pentol judes. Nah, jus dong ini apa sih? Jus dong itu bukan jus kedongdong, tapi merek minuman sari buah yang saya produksi. Ada 12 macam buah yang saya produksi dan memang sengaja yang ingin saya angkat adalah si kedongdong Pak Indra dan teman-teman. Kenapa kedongdong? Karena kan mungkin teman-teman di rumah pasti bisa lah yang namanya bikin jus jambu, strawberry gitu ya, sirsak dan lain-lain sebagainya, sesuatu yang mudah gitu. Tapi kalau menurut saya jus kedongdong ini adalah buah yang tidak biasa untuk dijus gitu. Biasanya kan dinikmatinya dibuat rujak, manisan, asinan, seperti itu. Jadi memang sengaja yang saya ingin angkat adalah si kedongdong ini gitu Pak Indra. Dan alhamdulillah berkat jus dong saya sudah sampai pameran di Thailand Pak Indra. Februari lalu saya pameran di Thailand, nah itu berkat jus dong gitu. Sesuatu yang sebenarnya dia saya anak tirikan Pak Indra. Jus dong tuh kedai mie Firza berdiri dari tahun 2013. Awalnya apa sih kedai Omi Firza itu? Kebetulan Firza anak pertama saya, anak saya ada 4 Pak, alhamdulillah berkah anaknya banyak. Dan pertama kali saya jualan dimsum itu di sekolahnya Firza, gitu. Itu sekitar tahun 2000, mungkin 2013 awal lah, Pak, 2012 akhir gitu ya. Jadi anak-anak itu di sekolah, dulu saya belum punya kantin Pak Indra, di sekolah anak saya belum punya kantin, jadi pedagang gelap. Pedagang gelap, saking kepengen punya tambahan penghasilan ya, jadi setiap jam istirahat anak sekolah, kebetulan anak saya di SDIT An-Najah di daerah Bogor, saya sendiri tinggal di ujung Kabupaten Tangerang, 2 kilometer lagi udah masuk ke Bogor gitu. Nah, disitulah awalnya saya jualan dimsum. Awalnya saya jualan dimsum di 2013 itu atau akhir di 2012, saya lupa. Nah, di sekolah itu mereka manggilnya Umi Firza, Umi Firza, Umi Firza gitu. Umi Firza beli, beli, beli gitu. Nah, berjalannya waktu karena saya mau berkembang, saya mau maju dan berkembang, saya mendaftarlah, merapatlah menjadi UMKM. Dulu belum UMKM belum kayak sekarang ya Pak, agak susah kita cari informasinya, itu susah. Itu yang saya alami dulu di 2013 ya. Jadi saya merapat ke kecamatan, belum dapat jalan. Berjalannya waktu saya ikut banyak komunitas, banyak kegiatan. Akhirnya sampailah ke dinas koperasi, dan di sana alhamdulillah waktu itu difasilitasi untuk merek, untuk haki. Nah saya bingung, nggak bingung, beneran bingung, Mbak mereknya apa gitu ya. Waduh, mereknya apa ya gitu, bingung merek apa. Ya udah deh yang gampang aja, Umi Firza. Umi Firza kan panggilan ini, udah tambahin kedai Umi Firza gitu. Jadinya begitu Pak ceritanya. Dan yang seru lagi Pak, sebelum saya punya kantin di sekolah anak saya nih Pak, itu kan yayasan ya Pak ya, yayasan dari mulai TK sampai SMA. Itu tuh kucing-kucingan sama kepala yayasan, suka diomelin, ngapain jualan di situ gitu. Karena saya jualannya bukan di tempat, di kantin gitu, waktu itu belum punya kantin, itu cikal bakalnya seperti itu kedai Umi Firza.
Alhamdulillah akhirnya eh, kurang lebih begitu cerita awalnya kenapa ada kedai Umi Firza. Nah, di 2016 atau 2017 saya lupa, akhirnya nah itulah saya mencoba, waktu itu hanya titipan teman. Karena saya memang kebetulan dari kantin, saya punya 2 kantin di sekolah. Waktu itu saya buka juga kantin di Wisma BCA di daerah BSD. Akhirnya saya belajar main di bazar ke bazar, diajak temen awalnya, diajak temen, diajak event gitu. Nah, di suatu waktu ada temen nitipin produknya. Mbak, titip dong, kata dia. Titip apa? Titip jus kedong-dong gitu. Saya pikir, oh unik juga ya gitu, jus kedong-dong. Akhirnya udahlah, itu awalnya saya jualin produk teman. Nah, begitu banyak permintaan, kebetulan saya ada satu dua tempat yang bazarnya rutin gitu, Pak. Itu acara ibu-ibu dan wanita, acara ibu-ibu lah intinya. Banyak peminatnya, banyak yang minta, banyak masuk pesanan. Nah, temen saya yang nitip barang ini, Mbak, mana jus kedondongnya? Ah, aku males kata dia gitu, bikin jus kedondong udah mah capek, ribet, untungnya sedikit katanya gitu Pak, zaman itu tuh. Ya udah, akhirnya dari di situ, nah disitulah saya otodidak belajar. Saya belajar sendiri karena saya merasa saya sudah punya konsumen, terus juga sayang udah ada konsumennya, produknya nggak ada. Nah disitulah saya akhirnya belajar sendiri. Begitupun dengan dimsum Pak. Awalnya dimsum saya reseller ke orang, saya lama reseller sama satu yang saya cukup lama ngambil ke beliau itu ada mungkin sekitar 5-6 tahun. Di tahun ke-5 atau ke-6 saya sempat berbicara seperti ini, agak ngacak ya Pak, mohon maaf ya Pak Indra, Mbak Yesi, teman-teman ceritanya. Saya sempat ngobrol gini. Ini Saya nanti sempat, waktunya Mbak Yesi nggak kebagian loh. oh iya, ya udah ya, ya udah ya. Nggak apa-apa. Maafkan Pak Indra, Mbak Yesi. Pokoknya intinya Pak, saya semua belajarnya otodidak dan waktu dimsum itu saya punya cerita serunya gini Pak. Dari tempat saya ngambil dimsum zaman dulu, saya ngomong karena kan saya kesulitan waktu itu untuk dapat supplier dimsum di supplier ayam. Karena begitu saya bikin dimsum sendiri, saya beli ayamnya di pasar dengan komposisi yang saya ingin ya sesuai yang saya beli sesuai di pasar itu hasilnya tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Akhirnya saya nanya lah sama supplier dimsum saya waktu itu, Mas, saya mau dong belajar bikin dimsum, saya mau dong diinfo di mana supplier daging ayamnya gitu ya. Apa jawabnya beliau? Beliau menjawab gini, boleh Mbak Asti nggak apa-apa kata dia. Asal Mbak Asti berani bayar maharnya 60 juta. Waduh, dalam hati saya, mahar 60 juta habis ke modal-modalnya tuh Pak. Nah, disitulah yang memotivasi saya, akhirnya saya belajar ikut kelas. Ada beberapa guru yang saya datangi untuk belajar bikin dimsum. Dari resep asli akhirnya dibongkar oleh suami saya, karena kalau saya tidak mampu. Mungkin saat itu kalau saya punya uang 60 juta untuk bayar mahar ya mungkin lain cerita ya Pak Indra dan teman-teman. Karena saya waktu itu nggak ada duitnya, dan juga kalau ada kayaknya sayang gitu ya, 60 juta kayaknya modal saya habis semua itu mah ke sana. Nah itu akhirnya saya bongkar resep. Nah, yang bongkar resep yang lucu adalah yang belajar itu saya, tapi yang bongkar resep suami. Jadi sebenarnya di kedai Umi Firza ini sebenarnya ayahnya Firza yang di dapur, saya bagian jalan-jalan. Termasuk sampai ke Thailand, saya yang bagian jalan-jalan. Sebenarnya chefnya adalah ayahnya Firza, bukan uminya Firza. Kurang lebih seperti itu teman-teman ceritanya. Oke, Silakan. itu terima kasih perkenalan yang panjang kali lebar. Maaf ya Pak Indra, habis kalau udah cerita tuh kayaknya seru gitu, apalagi ketemu dengan Pak Indra tuh aduh sosok yang luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Oke Mbak Yesi, giliran Mbak Yesi perkenalan pribadi dulu. Oke. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas saya, nama saya Yesi Widyasuti, owner dari My Business. Produk saya dikenal di Ketapang ya nih. Jadi awal usaha ini untuk produksi biji ketapang itu dari tahun 2015. Tapi saat kita karyawan ini cuma kepingan lebaran kan di jadi cuma ada Kak produksi lebaran saat lebaran. Tapi pas pandemi
2020 itu kita bertahan hidup dari sini. Jadi kita saat itu berubah haluan. Kalau pegawai negeri ya, WFH udah aman lah ya. Kita karyawan saya ngajar bimbel doang, gaji saya cuma setengahnya itu, proyek termasuk orang saya jualan sayur, kakak saya kita bukan karyawan event, event pekat semua. Singkat cerita saat itu 8 bersaudara kumpul semua di rumah ini bertahan hidup karena saat itu penghasilan di sayur, jadi kita numpang makan di rumah. Nah itu kan jumlah orangnya juga sedikit ya. Kita 8 bersaudara, pada punya anak, punya suami, total tuh saat itu ada 20 orang lah di rumah ibu, gitu. Nah jadi kita sambil bikin apa bikin gitu kan, intinya yang bisa menghasilkan duit dan kita kirim, gitu kan. Saat itu orang-orang nggak ada yang jajan, tapi butuh cemilan. Nah makanya ini modalnya kecil ya, kita cuma modal 50.000, di situ kita duit muter, produksi ini. Setelah WFH pandemi normal itu udah mulai tuh saya dari sini kita titip ke warung-warung. Nah baru stabil Pak, baru stabil untuk pemasukan dapur lah untuk anak-anak. Datang dong satu ibu rumah tangga, Bu bisa kasih saya kerja? Nih saya aja baru ini ada orang datang minta kerjaan, gimana gitu kan. Sekali saya bilang maaf ya, kedua kali maaf ya, ketiga kali dia datang, Bu boleh nggak buat produksi saya yang antar ke warung-warung. Di situ saya muter otak, kasihan juga saat pandemi anak itu belajar dari rumah ya Pak. Nah ibu-ibu di lingkungan itu rata-rata anak sekolah, jadi mereka udah yang bilang kerjaan, mereka dilatih sampingan gitu. Jadi saya oke, saya produksi, kamu yang angkat. Itu saya hitung-hitung, Pak, keuntungan saya berkurang, tapi pengeluaran itu juga berkurang. Udahlah kita solusi ya, untuk bisnis, kamu untuk pikir. Prinsip itu tujuan saya bantu orang. Di situ dari saya nggak akan mengurangi rezeki saya. Alhamdulillah dari yang saya cuma 5 warung. Pertama satu warung itu bisa nambah jadi 15 warung. Gitu. Dan tapi langsung 15 sehari nambah satu warung. Bu saya boleh nambah ya? Ya. Setelah itu ada lagi orang tua muda. Saya nggak yang agak sedikit. Salah satu bimbel dari Jepang, di situ orang tuanya orang kaya semua ya. Ternyata mereka juga sama banyak collab. Akhirnya ada satu orang tua muda bilang, Kak Yesi jualan apa? Saya boleh nggak ikut jualan? Ngambilnya dari mana? Tapi saya nggak ada modal. Bu, saya produksi semua. Boleh nggak saya bantu? Saya nggak ada modal Pak. Ini aja bingung buat jualan anak. Bapaknya diberhentikan pesangon. Akhirnya di situ, oh boleh Bu. Jadi balik lagi sistem kepercayaan. Ya dari situlah tahun 2021 saya mulai ngurus lagi. Saya niat yang buat pisang, saya dari sini mungkin saya, karena kan kita normal semua berubah deh, semua berubah, yang berubah makanan kita berubah. Rumah tangga semua pada alih untuk rumah. Itu ceritanya. Nah, terus pada tahun 2022 akhirnya saya untuk berhenti kerja dan terus di sini. Alhamdulillah sekarang udah ada karyawan 2, tapi kalau orderan banyak, dapat produksinya saya pindah ke rumah ibu yang lebih besar kayak gitu. Itu pernah ada apa? Walaupun sekarang ini ada produknya banyak. Ini ada cheese. Jadi yang saya kembangin adalah biji ketapang. Karena dari sinilah saya tahu ini tradisional tapi punya nilai jual.
ini yang sebentar lagi pas Natal, tahun baru, ini laris. Karena gift box di sini bisa custom. Di sini bisa custom. Kalau Bapak mau, di sini bisa. Selamat tahun baru dari Pak Profesor Indra Sino. Di sini banyak di custom yang di sini. Jadi untuk Natal tahun baru mungkin sekarang ini nggak laku. Jadi jadi karena ini ada oh, dan satu lagi ya yang saya Pak, saya banyak belajar sama asli. Jadi memang tujuannya saya bukan cuma jual siap saji, saya juga udah ngelimin ini saya nanam sendiri dan sekarang lagi disebar di taman 1000 meter gitu. Mudah-mudahan ini bisa jadi peluang ekspor ya Pak ya. Bantu ya Pak ya. Amin. Amin. Bisa nyerap karyawan lagi. Amin. Oke. Mbak Yesi, makasih. Keren ini dua-duanya udah sebelum saya tanya sebelum saya minta promosi udah promosi duluan dua-duanya. Panjang kali lebar juga promosinya. Oke deh. Makasih ya. Nah, berikutnya nih. Suaranya Mbak Yesi ada putus-putus tadi ya. Tapi kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Jadi mungkin bicaranya harus sedikit lebih pelan atau lebih keras. Oke. Berikutnya. Tadi kan udah ceritanya udah campur-campur. Ada nggak? Ada nggak yang mau di produk satu dipromosiin tapi kayak ngejual gitu ya, kayak ngejual barangnya apa, harganya berapa, belinya di mana, terus apa terbuka nggak buat kerjasama sama teman-teman lain untuk jadi reseller, untuk jadi agen, kolaborasi gitu. Silakan, Mbak Asti. Aku barusan kurang jelas dengar Pak Indra berbicara. Oh, nggak apa-apa. Soalnya ini mulai dari panggung suaranya mulai kenceng. Gimana Pak? Bisa diulang, maaf? Ada yang mau dipromosiin lagi nggak? Oh, mau dong Pak Indra dan teman-teman semuanya. Mohon maaf banget, Jus Dongnya hari ini tuh sold out. Jadi aku promoin yang ada aja saat ini, Pak Indra. Kedai Umi Firza itu yang terkenal adalah yang terkenal sombong banget ya. Yang terkenal dimsumnya dan jus dongnya sebenarnya. Sebentar Pak. Nah ini dimsumnya kita. Nah ini dimsumnya kita Pak. Sebentar Pak, sebentar. Aduh ini nggak kondusif angin Pak. Masih gini kedengeran aja deh. kok. Nah, masih kedengeran. Kedengeran ya? Nah, ini menu-menu yang ada di kita. Sebenarnya di kedai Umi Firza tuh nggak hanya fokus di bazar sih Pak, tapi memang saat ini karena di Tokopedia kita juga ada dimsum kedai Umi Firza, di Shopee juga ada, di GoFood, GrabFood juga ada. Tapi memang online, apalagi GoFood dan GrabFood ya Pak, semenjak ongkirnya itu mahal, lumayan penjualan kita tuh turun anjlok banget di GoFood. Karena saya sendiri pun begitu jajan nasi goreng yang harganya 15.000 tapi ongkirnya mahal, jadinya jatuhnya mahal. Memposisikan sebagai konsumen juga memang aduh kayaknya enggak deh untuk jajan di GoFood saat ini gitu. Mungkin karena ya itu ekonominya lagi sulit kali ya Pak. Kalau yang lain mungkin enggak. saya ngerasainnya itu. Tapi di Tokopedia alhamdulillah kemarin berkat sharing sama Mbak Yesi, banyak dapat masukan dari Mbak Yesi, alhamdulillah Tokopedia rating saya naik Pak. Dari yang sebelumnya ratingnya merah, kemarin banyak sharing sama Mbak Yesi, alhamdulillah itulah gunanya kita berbanyak teman ya Pak ya.
diajarin gini harusnya gini gitu. Nah, alhamdulillah lah Tokopedia saya kemarin mulai naik ratingnya, penjualannya juga alhamdulillah udah mulai naik gitu. Jadi memang untuk teman-teman semuanya harus banyak sharing sesama pelaku usaha, walaupun produknya sama, tapi jangan dijadikan itu sebagai saingan, tapi dijadikan sebagai teman sharing. Apalagi kalau dia udah lebih maju dari kita dengan produk yang sama, itu sangat-sangat membantu gimana caranya dia bisa maju sih gitu. Jadi jangan dijadikan itu sebagai musuh, tapi dijadikan sebagai teman si saingan kita itu. Jadi paling nggak kita bisa apa yang bisa kita duplikasi, dia bisa sukses, apa sih yang gimana sih caranya biar kita bisa ikut sukses juga kayak teman kita itu gitu. Jadi memang harus sering-sering, apalagi sama Bu Epo yang udah banyak bantuannya nih. Terima kasih di teman-teman di komunitas OKOC. Saya tunggu orderan jus dong dari Pak Indra, karena kebetulan dari Kemenda kemarin saya ikut pameran Stay Trade Expo Indonesia, saya ikut Panganusa. Alhamdulillah Pak Dirjennya itu senang banget sama jus dong, jadi minta sama stafnya itu di kantornya itu harus selalu tersedia jus dong, dan alhamdulillah udah 2 kali repeat order Pak Indra. Jadi Pak Indra harus coba jus dong, karena Pak Sandi juga udah cobain. Itu aja, terima kasih Pak Indra, makasih kesempatannya, udah dikasih kesempatan untuk promo. Oke, thank you, Mbak Asti. Sekarang giliran Mbak Yesi, ayo silakan. Halo. Ini kalau Tokopedia banyak promonya. Cuma saya tahu setiap promonya beda-beda gitu. Terus sekarang kalau untuk teman-teman yang di kabupaten itu udah tersedia di 25 titik Indomaret di Kabupaten Tangerang. Doain semoga terus bertambah. Nah, saya juga mau ada permintaan. Ada pertanyaan juga, gimana cara produk ini bisa masuk mart di kementerian? Kan setahu saya kantor kementerian itu ada atau kantor-kantor di Jakarta lah mungkin yang bekerja sama. Karena produk ini belum masuk gitu. Dulu pernah satu masuk di Kementerian Parekraf di martnya, tapi sekarang martnya itu diambil sama Family Mart. Jadi kita udah putus, nggak bisa masuk lagi gitu. Jadi adakah channel atau link yang bisa membantu kami UKM produknya itu bisa masuk ke mart-mart di kementerian gitu. Itu aja sih, mohon bantuannya. Tapi Bu Epi juga banyak bantuin produk kita untuk dipasarkan, dikembangkan. Makasih ya Bu Epoy. Gitu. Ini harganya cuma 25.000, ada 2 varian rasa, wijen sama original. Cek Tokopedia, pasti banyak promo. Di Shopee juga banyak. Di order langsung juga bisa. Untuk kerjasama, ada harga reseller dan ada harga distributor. Silahkan mau Oke, suaranya bagus, tiba-tiba bersih. mendadak. Oke, itu kalau Maepoy nggak bisa menembus ke mart-mart itu, baru nanti saya minta bantuan teman-teman di OKOC Indonesia. Tapi biasanya Maepoy mah bisa mendobrak gitu. Bapak ditunggu programnya ya untuk menunggu smart kementerian. Oke. Nah, karena Mbak Asti harus balik ke pameran nih. Mbak Asti, ada nggak sebelum ada nggak kira-kira pertanyaan seputar usaha buat saya? Izin, suara Pak Indra agak putus-putus. Oke, apakah Mbak Asti punya pertanyaan terkait usaha untuk saya? Ada Pak Indra.
eh, di kita pelaku usaha itu banyaknya Pak, kalau ngadain dari pemerintah deh misalkan, gimana? Saya sih berharapnya OKOC ini kan bukan pemerintah ya Pak, bener nggak sih Pak? Betul. Ya, saya sih berharapnya Pak Indra bisa membantu kita para pelaku usaha tuh nggak setengah-setengah bagaimana? Nggak setengah-setengah dalam artian mungkin kalau kayak saya, Mbak Yesi itu boleh dibilang mungkin udah setengah jadi lah ya, kalau ibarat telur udah setengah mateng, tapi banyak yang UKM-UKM yang baru baru muncul gitu ya Pak. Itu tuh kalau dari dinas pemerintah itu pelatihannya separuh-separuh gitu Pak. Saya mudah-mudahan di OKOC ini dengan anggotanya di seluruh Indonesia yang begitu banyak luar biasa, tapi bisa bisa menjadikan UMKM yang baru itu dari dia baru keluar sampai produknya keren, bener-bener dibina gitu loh Pak. Jadi nggak cuma separuh-separuh, saya nggak tahu tuh gimana cara, tapi yang saya rasakan dari beberapa pelatihan yang saya ikuti adalah dinas terutama itu cuma separuh gitu loh Pak. Mungkin di OKOC bisa dalam artian kalau memang yang saya butuhkan, yang kita butuhkan adalah pelaku usaha saat ini untuk digitalisasi itu. Contohnya saya lah, tidak usah orang lain. Itu kalau pelatihan dari satu dinas, saya tidak menyebutkan dinasnya, itu hanya separuh Pak. Separuh dalam artian pengennya nih, kalau saya sih pengennya kalau saya punya bisa gitu ya, itu kan ngadainnya kalau bisa jangan cuma setengah-setengah, tapi di kita tuh dikasih pelatihan gimana cara jualan, contoh deh di toko hijau atau di toko oranye salah satu aja, tapi dari bagaimana cara terima pesanan yang sampai ngelotok gitu loh Pak, sampai jadi dan sampai toko kita tuh sampai bisa jualan gitu. Jadi nggak cuma klise aja gitu, nggak cuma formalitas aja ngajarinnya gitu. Mungkin nggak usah banyak dulu gitu kan ya, mungkin 10 orang, tapi memang bener-bener OKOC di sini tuh nggak cuma sekedar basa-basi gitu loh Pak, tapi memang bener-bener 10 orang ini dulu tuh dibina bener-bener sampai toko online-nya tuh laku. Bagaimana caranya mungkin bisa kita kerahkan teman-teman sekomunitas kita dulu untuk beli, tapi kan kalau teman-teman beli, kita misalkan yang awam itu pasti akan bingung Pak, ini gimana ya, ada orderan, ini yang saya alami dulu, ada orderan ini gimana ya caranya gitu kan, ini ngirimnya kemana ya, ini gimana ya gitu. Saya yakin OKOC banyak mengenal praktisi-praktisi itu didatangkan, tapi tidak hanya sekedar didatangkan gitu Pak, tapi memang benar-benar sampai jadi gitu, sampai benar-benar kita bisa sama aplikasi tersebut, kita bisa dipandu, diajarin, nggak kita nggak perlu banyak narasumber, nggak perlu banyak yang dari ini, dari itu, dari ini, dari itu, nggak perlu. Misalkan untuk belajar jualan di Tokopedia aja, jualan di toko online aja, itu benar-benar diajarin dari A sampai Z-nya gitu Pak. Itu aja sih. Terima kasih, maaf kalau terlalu banyak. Hampura. Nggak banyak. Oke, saya jawab dulu sebelum ke Mbak Yesi ya. Jadi memang mudah-mudahan suara saya bisa kedengeran. Jadi memang Ya, kedengeran Pak. OKOC Indonesia itu dia tujuannya adalah membangun kapasitas para komunitas seperti OKOC GAN yang dikepalai oleh Ma Epoy untuk punya akademi masing-masing. Ya, jadi di kita itu akan ada terus pelatihan dan pendampingan, tetapi kita juga ingin di OKOC GAN punya akademi khusus yang melakukan pelatihan dan pendampingan dan menjalankan 7 top tersebut di seluruh anggotanya di 22 provinsi. Nah, jadi itu yang kita inginkan. Mulai dari nol, betul, atau menaik kelaskan yang sudah setengah jadi seperti Mbak Yesi sama Mbak Asti. Dan memang kita ke depannya ingin seperti itu. Bentuknya adalah sukarelawan. Karena apa? Karena kalau kita bikin ini menjadi sesuatu yang komersil, itu udah banyak. Tetapi yang sukarelawan ini bisa menembus sampai pelosok-pelosok ke 22 provinsi. Amin ya Rabbal Alamin. Setuju banget. Nah, jadi itu yang kita lakukan dengan cara apa? Dengan cara membuka kelas khusus buat
train the trainers atau melatih para pelatih. Kemudian ada lagi kelas khusus train the mentors atau melatih mencetak mentor-mentor baru buat masing-masing komunitas seperti OKOC Gan. Terima kasih masukannya, permintaannya dan pertanyaannya. Oke, Mbak Asti, silakan Mbak Yesi, silakan. Jadi intinya kita itu kan lebih butuh pembicaraan ya, agar bisa nambah karyawan, produk kita stabil gitu kan. Ya nggak usah pembicaraan sih. Oke, tapi kita finally adalah ekspor, tapi kita butuh tadi permintaan di mat di kantor-kantor kita bisa asal kita bisa pakai semua produk kita berjalan, kampus juga pasti akan bagus gitu. Bayangin aja kita pekerjaan, ada beberapa kantor UMKM gitu. Tolong lagi bantu dukung UMKM kayak buat goodie bag, buat hampers gitu, atau buat sadar sediain tempat buat UMKM untuk menembus semua. Kalau kita bisa tembus itu kan omsetnya udah lumayan, jumlah perusahaannya udah banyak, dan itu udah cukup buat kita nambah karyawan gitu kan. Dan itu akan jadi omset. Selain tetap kayak kita modern market, tapi pemerintah gitu, jadi nggak cuma pelatihan aja, habis pelatihan gitu loh. Nggak ada kelanjutannya, yang itu kan hasilnya semua UKM nggak sama. Ada yang habis pelatihan udah nggak ada hasilnya, nggak ada real gitu, harganya juga nggak ada gitu. Ada yang pelatihan dia berkembang gitu. Jadi kayak lebih penekanannya pasar kita agar kita bisa nambah karyawan dan nggak langsung kita buka lapangan kerja. Kayak saya alhamdulillah yang kerja ya karyawan produksi 2 orang, dan ini ibu rumah tangga. Kita tuh ibu rumah tangga kan sebenarnya tulang punggung keluarga kita apa ya? Nah, saya punya 5 sales. Sales ini juga dan semua notabene itu penghasilan sampingnya gitu loh. Jadi di sini yang kita itu saya takut ke atau anak-anak baru mereka peluang untuk lebih besar. Saya itu tadi kalau dia nggak penghasilan pasti akan gitu kan. Jadi tujuan saya itu pasar dan bisa membuka lapangan kerja. Yang lapangan itu ya disesuaikan dengan jadi kalau harapan besar saya di OKOC bisa lebih berkembang, untuk pasarnya berkembang, secara pribadi juga bisa berkembang dan bisa nambah karyawan lapangan kerja. Mulai awal tahun saya bisa buka 5 produksi baru yang lebih gede, kayak Depok. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi semua yang disampaikan itu kalau yang kita harapkan itu terjadi dalam waktu ke depannya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Gimana caranya setiap usaha, bukan mikro tapi usaha nano itu lebih kecil lagi, nano jadi mikro jadi kecil jadi menengah, sedang, kemudian satu waktu menjadi besar. Amin. Amin. Atau kalau kita mau itu bisa menjadi sesuatu yang kita ekspor ke luar negeri. Tadi seperti udah ke Thailand, ya pasarnya dibuka lebih besar. Dan di OKOC itu ada komunitas namanya OKOC Export yang dikepalai oleh Pak Hendrat Moko atau Pak Hendi. Nah itu setiap waktunya ada pelatihan baru untuk mendorong peserta pelatihannya bisa ekspor. Dan mereka udah kerjasama juga dengan perusahaan logistik namanya Ray Speed Asia.
Race Fit Asia ya. Nah, ini mudah-mudahan OKOC Galon bisa menjadi pelopor-pelopornya. Amin ya robbal alamin. Amin. Oke, nah Amin. ini terakhir sebelum kita tutup, apakah ada kata-kata dan pesan-pesan penutup dari Mbak Yesi dan Mbak Asti? Silakan. Silakan Mbak Yesi. Ada oke. Kalau aku semangat, ya yang memotivasi aku juga dan semoga bermanfaat juga buat teman-teman. Kalau prinsipku dari aku, kita mulai aja dulu. Karena ide itu nggak akan jalan kalau kita nggak mulai. Dan untuk hasil, yakin Allah yang tentukan, hasilnya Allah yang tentukan. Kita mulai, kita berusaha, Allah yang tentukan hasil. Apapun itu, yakin aja Allah pasti kasih yang terbaik buat kita. Gitu aja. Amin ya robbal alamin. Amin. Tugasnya adalah ikhtiar, hasilnya Allah yang tentukan. Oke, mantap. Silakan Mbak Asti. Kalau saya sih yang pasti adalah kita pelaku usaha harus istiqomah. Istiqomahnya apa? Yang udah kita mulai ya kita harus yakin insya Allah ini memang kalau kita yakin pasti akan ada hasilnya. Begitu itu yang saya alami. Jadi teman-teman pelaku usaha yang lain jangan hari ini produknya ini, besok ketemu Pak Indra ganti lagi ini, besok ketemu Pak Indra ganti lagi produknya ini, banyak ini UMKM sejati. Kalau bisa tetaplah istiqomah dengan produknya. Bagaimana caranya produk kita itu bisa diterima, ya kita harus istiqomah. Itu aja kuncinya. Insya Allah ada hasilnya. Amin ya Sama robbal kayak Yesi tadi. alamin. Amin. Terima kasih, istiqomah, konsisten. Kalau kata orang Betul. Sunda, ngereye. Ngeri. Oke, makasih ya Makasih, Pak Mbak Indra. Asti sama Pak. Mbak Ya. Yesi. Terima kasih atas kesempatannya. Senang bisa ngobrol Sama-sama. sama Bapak. Iya, Semoga Mbak, seneng banget bisa ngobrol langsung sama Bapak. Apalagi bisa ketemu langsung ya Mbak sama Bapak. Saya belum pernah secara pribadi nih. Mungkin Amin, ngobrolnya amin. di Kopi Darat lebih enak kali ya Pak. Ditunggu Boleh. undangannya. Atur aja sama Mak Epoy. bawa dong ya. Iya, Ya Bu Epoy, dikondisikan. Pak Indra udah lampu hijau nih buat Kopi Darat. Oke. Ya, Pak, terima kasih. Oke, Terima kasih. terima kasih ya. Saya sudahi, saya remove ya. Oke. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih teman-teman. Ya. Wih, Mak Epoy, semangat, Minecraft. Bu Mai dari Surabaya, waalaikumsalam, amin, sukses. Oke, sukses juga. Kok oke? Ya, mendobrak. Mak Epoy memang mendobrak. Hai Putri, snack apa Bu? Tuh pertanyaannya. Oh, snack apa ya tadi? Suaranya lepan. Mak Epoy, tolong jawab tuh. Mbak Putri soalnya influencer masakan Nusantara. 1000 UMKM, thank you Sugi, Tasya Bortop. Wow. Oke teman-teman, mudah-mudahan kita dapat manfaatnya dan diberkahi oleh Allah upaya kita untuk silaturahmi. Sampai ketemu di ngobrol yang berikutnya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.